Halo guys, banyak yang berkomentar soal kegiatan Pak Jokowi. Katanya kok nggak ada bedanya ya saat dia jadi presiden dengan saat dia udah lengser ya. Tetap meninjau proyek sana sini, bolak-balik Jakarta, menerima warga, touring, yang bahkan nggak dilakukan oleh presiden yang sekarang ini. Ya kita paham lah bahwa setiap presiden, setiap kepemimpinan, setiap era pasti menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahannya, dan ini mungkin saja berbeda-beda dan nggak terkecuali juga dengan Jokowi. Kita tahu bahwa di masa kepemimpinannya kita melihat berbagai langkah yang diambil, mulai dari membangun infrastruktur besar-besaran sampai kebijakan yang membuat heboh ya. Tapi meski banyak kritik yang datang, ya Jokowi tetap pada jalur yang difahaminya. Nah, salah satu isu yang yang paling hangat dibicarakan adalah soal keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi dalam politik. Ya, sekarang ini kita tahu Gibran menjabat sebagai wakil presiden untuk periode 2024-2029. Banyak orang yang mempertanyakan apakah dia memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Nah, kritikan ini muncul karena ya banyak yang merasa bahwa politik dinasti seperti yang terjadi ini hanya memperkuat kekuasaan keluarga tanpa memperhatikan kemampuan individunya. Jadi Gibran di posisi strategis ini bukan hanya mencerminkan ambisi Jokowi untuk menjaga pengaruhnya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas kepemimpinan nasional kita. Di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap masalah-masalah mendasar seperti ekonomi, hukum, nah Gibran menjadi simbol bahwa politik dinasti lebih diutamakan daripada kompetensi. Nah, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah proyek pemagaran laut. Ya. Awalnya kebijakan ini dipromosikan sebagai langkah untuk melindungi kawasan laut kita. Namun belakangan publik mulai menyadari bahwa ini lebih terkait dengan eksploitasi sumber daya daripada pelestarian lingkungan. Nah, fakta bahwa ribuan hektar wilayah laut dijual kepada pihak asing semakin memperkuat anggapan bahwa pemerintahan Jokowi dipenuhi dengan konflik kepentingan. Nah, kesalahan dalam kebijakan ini bukan hanya masalah administratif, tapi juga menunjukkan pola pengelolaan negara yang lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada keberlanjutan ekosistem dan kedaulatan bangsa. Nah, rakyat pun mulai menyadari bahwa di balik setiap kebijakan yang terlihat ambisius ada kepentingan ekonomi yang mendasarinya. Nah, Jokowi tampaknya terus mengambil langkah-langkah yang kontroversial sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politiknya, baik untuk dirinya dan tentunya bagi keluarganya. Banyak keputusan besar yang diambil ya seperti terlihat menguntungkan secara finansial dan politis bagi dirinya. Ya, tapi situasi ini semakin tragis karena rakyat kini semakin sadar akan motif-motif tersebut. Harapan akan transparansi seringkali bertolak belakang dengan kenyataan, di mana akuntabilitas hampir tidak ada. Proyek-proyek besar selama masa pemerintahannya sering dianggap sebagai proyek ekonomi elit ketimbang upaya untuk pembangunan yang merata. Jadi di tengah kritik yang terus mengalir dan kesadaran publik yang semakin meningkat, penting sekali untuk dicatat bahwa rakyat Indonesia tidak lagi menjadi masa yang pasif gitu, yang mudah terpengaruh oleh narasi-narasi pemerintah. Masyarakat kini lebih vokal dalam menyuarakan ketidakadilan dan mendorong perubahan yang harusnya berlaku secara sistemik gitu. Nah, kepemimpinan sejati memang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit-elit saja. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya visioner, tapi juga berintegritas, yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya. Ya, dan sejarah akan mencatat bagaimana era Jokowi dikenal. Apakah sebagai masa kebangkitan rakyat melawan penyelewengan, atau sebagai pengulangan dalam politik dinasti dan oligarki? Dan apakah era kepemimpinan Pak Prabowo ini akan berlaku seperti ini lagi? Ya, waktu yang akan menjawab semuanya. Salam.